Halo guys, balik lagi di Persisting. Kali ini kita akan membahas perbedaan. Kereta. Kita bakal review dan bilang perbedaannya. Apa yang kita rasakan antara kereta ekonomi baru New Generation-nya Indonesia, yaitu Dharma Wangsa Express dari Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen Jakarta, dengan kereta apinya Malaysia, Ipoh. ITS dari Ipoh ke KL Central. Itu di akhir Oktober 2025 sama di 7 November 2025. Jadi dia berdekatan. Dia sama-sama ekonomi di kereta jarak jauh. Satunya itu kelas coach, kelas ekonomi. Sementara satunya itu Dharma Wangsa Express, dia ekonomi yang baru. Nah, sama-sama ekonomi sih saudara guys. Iya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dulu video ini biar kami makin rajin upload konten. Subscribe, Komen. dan juga komen kita bahas apa lagi, kita bandingin apa lagi di video berikutnya. Oke, setelah kita coba itu tadi, kedua kereta ini kita coba. Kita mulai dari awal, dari stasiunnya nih. Kita naik yang Indonesia dari Surabaya Pasar Turi sama Ipoh. Nah, menurut lu dua-duanya ini sama-sama bangunan lama sih gue lihat. Tapi udah diperbarui. Satu itu dibangun Belanda yang Surabaya, satu dibangun oleh Inggris yang di Ipoh. Tapi secara overall fasilitas dan keadaan stasiun bagaimana menurut lu? Menurut gua fasilitas dengan keadaan stasiun ya, perbedaan menurut gua tuh lebih bagus di Indonesia, lebih layak di Indonesia, dan plusnya lagi tuh kereta-keretanya ada namanya, jadi kita nggak bingung sih. Oke, untuk stasiun kenapa lebih bagus di Indonesia? Nah, kalau menurut gua dulu nih, kenapa lebih bagus di Indonesia? Pertama itu, kita kan semua pakai HP nih gitu ya, dan ya walaupun punya power bank gitu kan, kadang-kadang power bank juga habis baterainya gitu ya. Ketika kita ada di Ipoh, di stasiun Ipoh itu, untuk mencari colokan itu agak susah sih. Jadi kami nemu colokan itu di depan pintu WC, depan pintu toilet. Terus itu harus ditekan sama koper gitu. Biar kan ini ada adaptor juga, harus sambil berdiri ngecas gitu. Susah payah lah. Sementara kalau di Indonesia itu ada kekurangan lagi di Ipoh itu. Di jam 10 malam itu dia masih jam 8 gak sih? Masih jam 8-an. Jam 8-an malam itu adanya vending machine gitu. Jadi nggak ada minimarket. Resto, cafe, minimarket gitu. Nggak ada. Jauh banget dari stasiun ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada Circle K, Alfamart, Indomart, semuanya ada minimarket, ada Roti O, Solaria. Maksudnya banyak pilihan tempat yang bisa untuk ngecas juga sambil kita enjoy makan, nge-chill, nongkrong di situ ya. Benar. Sementara di Ipoh itu ya kurang pilihannya ya. Cuman ya untuk stasiunnya gimana menurut lo lagi? Menurut gua kalau stasiunnya untuk bagusan Indonesia. Iya, untuk toiletnya juga menurut gua ya sebenarnya agak sama tapi lebih modern, lebih baru aja ya. Yang di Indonesia untuk interior, maksudnya di toilet stasiunnya itu. Dan satu lagi itu soal tadi ya penamaannya itu, di Indonesia itu misalnya ada namanya ini kayak Dharma Wangsa Express, Gajayana, Parahyangan gitu-gitu. Sementara yang kemarin kami di ITS itu nggak ada sama sekali. Dia itu namanya itu malah kayak ada nomor-nomornya gitu, sehingga susah diingat jadinya ya. Jadi kita bingung guys itu kalau misalnya harus dilihat, harus benar diperjelas lagi. Ini bener nggak kereta yang tulisan di situ itu bener nggak kereta kita? Gitu kan? Tulisan kayak kereta 1, kereta 2 itu iya, angka-angka gitu. Iya, susah. Sementara kan Dharma Wangsa Express gitu kan, langsung ya yang itu gitu kan. Nah, selanjutnya lagi sebenarnya ada perbedaan lagi sih. Kenapa kemarin kita itu ya ini lebih on time di Indonesia sih secara rata-rata juga ya. Dari laporan yang ini. Nah, kenapa kami kemarin kena delay 2 jam? Nah, pas orang-orang udah mulai marah gitu kan, dari pihak kereta di Malaysia itu bilangnya itu baru ada kompensasi itu setelah 4 jam. Sementara yang 2 jam delay itu kami udah kehilangan tiket bus gitu-gitu. Nah, perbedaannya itu sistem keretanya itu di Malaysia itu adalah ETS, dia Electric Train Service. Jadi dia itu pakai kabel di atas kayak KRL gitu. Jadi keretanya itu sebenarnya ditengarai oleh listrik. Sementara di Indonesia itu diesel. Nah, makanya kalau misalnya ada gangguan kabel
kabelnya terganggu lah, Itu bakal panjang, Iya. bakal kena delay dan kayak gini ya, makanya lebih on time yang di Indonesia. Oke, itu tentang stasiun dan keretanya tadi ya, teknis namanya gitu ya. Nah, kita coba nih pengalaman pas boarding di Malaysia versus Indonesia, apa bedanya? Di Indonesia itu dengan aplikasi KAI Akses kita itu udah bisa daftarkan face recognition, jadi pas boarding itu nggak perlu nunjukin KTP identitas gitu-gitu, nggak perlu nunjukin HP gitu-gitu, ya udah jalan aja. Ya, tunjukin muka doang bakal kebuka karena udah daftar ke KAI Akses yang udah terhubung sama Disdukcapil, hingga data nik kita juga udah kecek di situ. Iya, jadi ya lebih mudah, lebih canggih juga menurut gua. Kalau di Malaysia tuh masih pakai KTP guys, gitu. masih ya pokoknya masih manual lah. Tiketnya itu atau aplikasi dari KTMB itu aplikasinya itu nunjukin kode QR. Tapi sebenarnya ya masih lebih modern yang di Indonesia sih, karena yang di Malaysia paling kode QR gitu-gitu ya masih harus ada pengecekan. Selanjutnya ini pas kita masuk ke dalam gerbongnya ini, iya sih sebenarnya menurut gua feel-nya itu agak lebih modern yang di Malaysia. Kenapa? Karena pas masuk gerbongnya ini, pintunya ini nggak perlu ditarik dorong pakai tenaga gitu. Jadi pakai touchscreen aja, tinggal tombol ditekan gitu, terus dia bakal otomatis ketutup juga. Sementara di Indonesia harus masih manual gitu, masih bemer kayak itu pakai pintul. Nah, untuk secara interiornya gitu menurut gue kayak lebih terang, lebih modern gitu bagusan di Malaysia. Tapi secara tempat duduk, walaupun yang Malaysia dia di depannya ini ada kayak meja gitu untuk makan atau ngeluarin laptop atau gimana gitu, minusnya itu adalah satu, dia itu nggak kayak yang Dharma Wangsa Express yang New Generation itu kursinya satu arah semua hadap depan, dia masih ada kursi yang hadap ke belakang. Masih ada. Jadi agak mengganggu sih menurut gue kalau dapat kursi yang hadap ke belakang. Walaupun di Malaysia itu pas kita booking di aplikasi itu, kita itu bisa lihat kursinya itu hadap ke mana dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada soal yang kursi hadap ke depan, ya terpaksa kita harus naik yang kursi hadap ke belakang. Sementara yang di Indonesia New Generation itu hadap depan sama gitu. Nah, untuk di recline itu bisa di recline semua. Cuman pas kita kemarin yang di Malaysia itu, kami kan booking kursi yang paling belakang. Sementara ada orang yang menaruh koper di situ. Jadi keganggu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh sih ada tempat kopernya gitu ya. Kami pindahkan aja kan, itu kan hak untuk recline di situ ya. Jadi ya untuk gerbongnya ini untuk charging juga ya sama-sama ada colokan. Di Indonesia di sebelah kanan sini. Jadi lebih baik charging yang di Malaysia karena di bawah. Di bawah. Kalau yang di Indonesia misalnya lagi sendirian nih, sebelah kanan kita ada orang, ya berarti kita harus kayak sorry mas, ya mau ngecas gitu ya. Sementara yang di Malaysia kan di bawah, tinggal yang di bawah kursi kita sendiri gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih. Tapi menurut gua all untuk gerbongnya sih masih Malaysia sih lebih modern ya menurut gua ya. Walaupun tadi ya masih bisa dapat kursi yang hadap tidak sesuai dengan arah kereta ya. Semua ada plus minus lah. Selanjutnya ketika Anda mau pesan makanan di kereta, apalagi keretanya ini kan misalnya yang jauh-jauh lah, kemarin kan 10 jam gitu-gitu kan, opsinya itu cuma bisa milih makanan yang dijual di kereta itu. Nah, di Indonesia itu ada 3 cara. Pertama dari aplikasi KAI Akses yang kita bisa pesan sendiri, terus bisa diantarkan langsung ke kursi kita nggak harus kemana-mana. Kedua itu ada yang petugas kereta yang berkeliling untuk menawarkan makanan gitu. Yang ketiga ya ke gerbong makanan yang ada di kereta. Sementara di Malaysia itu cuma ada satu pilihan, yaitu kalau mau makan ya ke gerbong makanan. Nah, jadi untuk dari segi cara untuk mendapatkan makanan sih Indonesia lebih baik yang di Indonesia. Kedua itu soal metode pembayaran, sebenarnya bisa kartu juga kalau dari aplikasi KAI Akses, dan bisa QRIS juga di kereta, di gerbong, di aplikasi. Sementara kan di Malaysia tadi cuma bisa ke gerbong ya, tapi di situ bisa QRIS juga. Walaupun Bank Indonesia gitu-gitu kita udah coba kemarin dan itu bisa QRIS. Nah, kemudian untuk gerbong makanannya sendiri di Indonesia versus di Malaysia itu menurut gua sih ya lebih lapang rasanya yang di Indonesia. Dan juga kursi-kursinya itu dia kayak satu-satu gitu, kayak bar gitu ya. Sementara di Indonesia kayak satu meja terus bisa ada 4 orang yang ngisi. Depan-depanan.
Jadi lebih lapang kursi Malaysia. yang di gerbong makanan Indonesia. Lebih lapang sih. Oh, lebih lapang ya, Indonesia Lebih lapang. Untuk metode pembayaran lebih banyak variasi juga sih yang di Indonesia karena bisa kartu juga kan, Bisa melalui pilih. aplikasi tadi. Sementara untuk variasi makanan, menurut lu gimana variasi makanannya? Variasi makanannya menurut gua di Malaysia karena banyak variasi. Kalau misalnya di Indonesia cuma itu doang. Menurut gue sih dari kemarin di Malaysia itu ya emang cukup ada variasi tapi bertukar-tukar gitu ya. Iya. Iya bener sih dari situ ya. Tapi kalau rasanya itu enaknya itu gue masih merasa enakan yang Indonesia sih. Iya, karena kita lidah Indonesia. Mungkin ya. Tapi kan maksudnya harusnya nggak beda-beda banget ya masakan Malaysia gitu. Tapi kayak lebih terasa instan aja yang Malaysia. Sementara yang Indonesia lebih fresh aja rasanya gitu. Ya apa ya? Kayak bener. Kalau di Indonesia juga frozen, tapi itu bener bukan kayak frozen gitu. Gua kan nyobain nasi padangnya. Nah jadi kalau kayak fresh. Kalau di Malaysia juga frozen, tapi kayak masih ada rasa-rasa nggak fresh ya gitu. Ya misalnya nih kan di Malaysia itu paling enak itu yang recommended ya nasi lemaknya ya gitu ya. Kayak ikan bilisnya itu kayak agak lembek dikit gitu, kayak nggak fresh. Ya maksudnya harusnya crispy kan gitu, tapi nggak crispy gitu. Jadi kayak terus kacangnya juga nggak crunchy gitu loh, kayak agak apa gitu ya. Iya mungkin gitu ya. Jadi ya untuk kualitas makanannya lebih enak yang di Indonesia sih. Tapi ya untuk overall untuk makanannya ini food and beverage menurut gue yang menang Indonesia karena dari awal aja ini bisa langsung mesen dari aplikasi, kita tinggal duduk di kursi aja sambil ngecharge ngapain kayak gitu ya makanannya datang ke kita gitu. Untuk harga juga sebenarnya ya udah sama-sama agak lebih mahal dikit aja karena ya opsinya ya cuman itu kan, ini di kereta gitu agak eksklusif gitu ya. Oke, jadi dari tadi semua itu menurut lo lebih unggul mana nih kereta ekonomi di Indonesia versus di Malaysia? Lebih unggul secara apa dulu? Secara semuanya. Oke, bentar. Dan terakhir harga. Jadi kemarin itu 185.000 harganya yang kami beli untuk kereta kelas coach atau ekonomi dari Ipoh ke KL Sentral, perjalanan sekitar 2 jam 30 menitan. Sementara 10 jam kemarin kereta ekonomi di Generation ini 370.000. Secara per kilometer lebih murah yang Indonesia. Iya, jadi worth it banget ya, dan lebih mahal yang Malaysia kemarin. Nah, gimana menurut lo secara keseluruhan overall semuanya dari pengalaman stasiun, makanan dan lain-lain? Yang mana sih Indonesia? Gue juga Indonesia sih, menurut gue kereta apian ya, khususnya di Indonesia udah maju banget ya sekarang gitu ya. Udah beranjak lebih bagus kita. Kereta tercepat juga kita sekarang di Asia Tenggara. Iya. Jadi ya udah bagus banget sih sebenarnya untuk kereta apian di Indonesia. Jadi kalau dari kalian gimana guys? Ya, coba komen aja guys, menurut kalian lebih bagus Indonesia atau Malaysia? Kalau yang udah pernah ngerasain kereta Malaysia dan Indonesia. Ya. Dan juga jangan lupa untuk komen gimana menurut kalian yang harus kita cobain lagi dan bandingin lagi, bahas atau review apa lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe juga dong. Terima kasih. See you in the next video.